si jualan bakwan yang membeli kakak-kakak pramuka. Kita harus berterima kasih kepada para pahlawan. Berkat mereka kita bisa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi grade 2, good morning. How are you today? Semoga semua sehat selalu ya. Baik, pelajaran PPKN kali ini akan mempelajari materi tentang mengenal salah satu pahlawan nasional. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kalian mengetahui perjuangan apa saja yang sudah dilalui oleh pahlawan yang telah memperjuangkan negara Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Ikuti gerakan Miss Nana ya. Ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Mari sama-sama kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian tahu hari ini tanggal berapa? Iya, hari ini adalah tanggal 10 November. Nah, setiap tanggal 10 November kira-kira diperingati hari apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, pas ya, hari ini kita akan belajar menghargai jasa pahlawan. Pahlawan siapa sih yang akan kita pelajari? Ada yang sudah tahu? Good, iya, kita hari ini akan belajar mengenai sejarah Pangeran Diponegoro. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita saksikan dulu video berikut ini. Pangeran Haryadipanegara, atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro, adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro terkenal karena pemimpin Perang Jawa, melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Raden Mas, tidak lama lagi saya akan berhenti menjadi raja. Raden, kamulah pemegang tahta selanjutnya. Jadilah raja di tanah Jawa ini. Maaf Romo, saya menolaknya. Kenapa Raden? Saya tidak mau menjadi raja di tanah Jawa atas restu dari penjajah. Selama para Belanda masih berkuasa di tanah Jawa ini, maka rakyat akan tetap merasakan kesengsaraan, walaupun saya menjadi raja. Sabar Kang Mas. Jahanam, ini sudah keterlaluan. Mulai hari ini, saya nyatakan perang kepada engkau sekalian para Belanda. Sabar Kang Mas. Saudara-saudaraku, perang kali ini bukanlah perang untuk merebut kembali tanah Jawa, tapi ini adalah perang sabilillah. Perang di jalan Allah untuk memerangi kezaliman Belanda. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian, sebab Allah selalu di pihak yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kita telah terdesak. Laporkan ini kepada gubernur. Tidak perlu terburu-buru. Aku telah menemukan ide yang cemerlang. Alhamdulillah, pada perang kali ini kita bisa menyudutkan mereka. Kalau kita yakin, insya Allah tanah Jawa ini akan bebas dari Belanda. Anda benar, Raden. Jika kita terus menyerang mereka, kita pasti menang. Ya, kalian berpencarlah dan temui para pemimpin lainnya. Saya akan kembali ke Gua Selarong untuk menyusun strategi. Baik, Raden. Kau mau ikut denganku sebentar? Silahkan duduk. Jangan malu-malu. Cepatlah. Kau mau bicara apa? Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Bawa Diponegoro ke hadapanku. Dan akan kuberi kau imbalan 50.000 golden. Simpan saja uangmu. Aku tidak butuh. Dan akan kujadikan kau residen di tanah Jawa. Raden, Gubernur Belanda mengundang Raden untuk bersilaturahmi. Mereka bersedia menyerah kepada kita. Tunggu, Raden. Apakah ini tidak terlalu aneh? Bisa saja ini taktik licik dari mereka. Jangan berprasangka buruk kepada mereka. Jika memang mereka bersedia berdamai, maka kita akan memaafkannya. Antarkan saya ke sana. Baik, Raden. Selamat datang, Pangeran. Bagaimana jamuan makan malamnya? Di mana gubernurmu? Pangeran, kenapa kau tidak menikmati jamuanmu itu dulu sebelum bertemu dengan gubernur? Apa maksud semua ini? Akhirnya kita bisa bertemu juga, Pangeran. Aku sangat berterima kasih kepada... Demi apa sampai kau berkhianat kepada kami? Maaf, Raden. Mereka memberikan kekuasaan lebih untukku. Kamu sudah banyak merugikan pihak Hindia Belanda. Aku sudah muak denganmu. Jenderal, buang dia jauh-jauh dari sini. Hanya karena taktik licik dari Belanda lah perjuangan Diponegoro dapat ditumpas. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, sampai kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga akhir hayatnya pada 8 Januari 1855. Ya Allah, semoga di masa depan tanah Jawa bisa bebas dari tangan penjajah. Dan semoga anak cucuku kelak bisa merasakan perdamaian. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Beliau adalah putra pertama dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di kota Yogyakarta. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai ketika Pangeran Diponegoro berani mencabut tiang-tiang pancang yang dibangun oleh Belanda yang melewati rumah, masjid, dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tiang-tiang pancang itu dibangun oleh antek-antek Belanda yang berasal dari warga pribumi. Lalu setelah itu terjadilah perang besar atau perang Jawa yang selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai 1830. Awalnya Belanda sulit menaklukkan Pangeran Diponegoro dikarenakan Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya. Namun Belanda tidak mudah menyerah. Belanda
berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk bermusyawarah dan berjanji tidak akan merebut tanah Jawa. Tetapi Belanda akhirnya ingkar janji. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan memenjarakannya ke Manado. Setelah 4 tahun di penjara di Manado, akhirnya Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro wafat pada usia 69 tahun dan dimakamkan di daerah Kampung Melayu Makassar. Lalu, jasa-jasa apa saja yang sudah diberikan Pangeran Diponegoro kepada kita? Ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro berani melawan Belanda. Lalu yang kedua, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa. Dan yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dalam mempertahankan tanah Jawa. Lalu, sikap apa sih yang perlu kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Ada yang tahu? Iya, yang pertama sikap yang perlu kita teladani yaitu seorang Pangeran Diponegoro adalah orang yang rela berkorban. Lalu yang kedua, Pangeran Diponegoro juga adalah seorang yang gagah berani. Dia tidak mudah menyerah. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro adalah orang yang sangat jujur. Dan yang keempat, dia adalah orang yang pantang menyerah dalam menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan worksheet nomor 14 tentang menghargai jasa pahlawan. Baik, sampai di sini dulu penjelasan materi PPKN hari ini. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap mengerjakan worksheet dengan baik dan benar. Di sana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.